Halo, salam jumpa sahabat opini publik dimanapun sahabat berada. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi sahabat yang merayakan. Salam sehat dan bahagia bersama keluarga terkasih. Ya, isu status P21 yang terus berhembus untuk kasus fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi makin santer berhembus, dan tentu saja hal ini membuat kelompok Roy Suryo CS dalam tekanan psikologis yang maha dahsyat. Kelompok Roy Suryo CS menunjukkan sikap penolakan ketika ada yang memancing dan menyebutkan kata P21, seolah itu adalah kata yang sangat tidak dikehendaki dan jangan sampai terjadi. Hal ini terlihat dalam acara Rakyat Bersuara belum lama ini yang bisa kita saksikan dalam cuplikan berikut ini. Atau pengendali utama yang dominan untuk kasus itu adalah kejaksaan, Mbak Aya. Jadi memang sekarang kejaksaan sendiri, Mbak. Ketika kami berkunjung ke sana langsung, ya kita minta data dari kejaksaan. Sudah ke sana ya? Sudah, dan ya? itu resmi loh ya. Kami diterima dengan baik ya, Mas? Diterima dengan baik, bersurat lewat pintu depan. Bukan kayak sebelah, katanya ada pengacara cewek yang tebak-tebak buah manggis, gitu. Bilang gitu, boleh dong, gitu. Itu. Gimana maksudnya itu? Iya, dia nebak-nebak saja. Dan dia mengatakan sudah P21. Gimana bisa P21? P21 itu kalau udah turun ya harus diumumkan. Nggak kemudian ditunggu. Ini mungkin lagi nunggu Idul Adha. P21 kok nunggu Idul Adha? Yang nunggu Idul Adha itu korban, ya, bukan P21 gitu loh. Ngapain juga P21 nunggu Idul Adha? Nunggu kesaktian Pancasila katanya. Roy sakti mana sama Pancasila? Parah tuh, kata-kata ini loh juga gak terkontrol itu dari pihak termul-termul sana itu. Ya itu, Mbak. Jadi artinya gini, kami tetap meyakini bahwa dengan adanya situasi seperti ini, kalau memang jujur, tadi Mbak Aya bilang jujur, kalau memang jujur, ini nggak akan P21. Kalau P21 itu sudah melanggar aturan, karena baik KUHP lama maupun KUHP baru, itu ada batas aturannya. Itu banyak pakar hukum nanti yang bisa menjelaskan soal itu. Oke, terima kasih Mas. Jadi nggak akan P21. Oke, kalau saya kebetulan sebagai kuasa pelapor, tidak pernah mau mendahului, Mbak. Jadi pertama, yang kami ketahui bahwa petunjuk sudah dipenuhi oleh penyidik. Kami tahu betul karena kami juga membantu pemenuhan, baik menambahkan saksi, memperdalam saksi, menyerahkan bukti-bukti surat sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Dan kami lihat penyidik sudah melengkapi seluruh petunjuk yang memang cukup banyak dan sudah diserahkan. Sehingga dari kondisi ini, karena memang lebih kurang kami juga tahu garis besar dari petunjuk sebenarnya itu diserahkan ke kejaksaan ya? Iya, betul. Jadi sudah diserahkan semua, sehingga kalau dalam pandangan hukum kami ya, seharusnya perkara ini sudah layak karena petunjuk-petunjuknya sudah dipenuhi. Terkecuali jaksa membuat petunjuk baru, sekalipun itu jarang terjadi ya, membuat petunjuk baru ya. Tapi kalau dari petunjuk yang sudah ada, itu sudah dilengkapi, penyidik sudah bekerja secara maksimal. Memang kemarin agak sempat tersendat karena kembali lagi ada beberapa perkara yang di RG sehingga harus perlu dikeluarkan, perlu disesuaikan berkas-berkasnya. Mudah-mudahan. Sebentar, berarti dengan adanya RJ ini menghambat proses juga ya? Bukan menghambat, tapi paling tidak membutuhkan waktu lebih karena perlu ada adjustment ya. Ya ini konsekuensi karena bagaimanapun Pak Jokowi kan sudah memberikan kesempatan RJ, jadi kita mengikuti. Dan kalau yang saya lihat sih di sini penyidik sudah memenuhi petunjuk yang diminta ya, tidak ada satupun petunjuk yang luput. Jadi kalau memang jaksa konsisten dalam prediksi kami seharusnya akan P21. Kapan P21-nya kita tunggu saja, jangan terburu-buru. Kita tunggu pengumuman resmi dari pihak kejaksaan ataupun pihak penyidik. Ya, status P21 yang belum diumumkan oleh Polda Metro Jaya, walaupun secara jelas terbaca lewat pernyataan Kombes Pol Budi bahwa P21 sudah ada dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Penundaan pengumuman P21 oleh Polda Metro Jaya inilah yang kemudian menimbulkan tafsir dari pihak Roy Suryo CS bahwa tidak mungkin P21. Sementara itu bagi kubu Pak Jokowi, tanda-tanda P21 itu sangat jelas dan tinggal diumumkan setelah Hari Raya Idul Adha ini. Entah Kamis atau Jumat, ataukah tanggal cantik, yaitu 1 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Namun disadari atau tidak, tetapi lambatnya pengumuman P21 yang sudah gamblang diungkapkan oleh Kombes Pol Budi juga sangat menyiksa bagi Roy Suryo CS karena perasaan mereka seolah dimainkan dan dibuat tidak jelas serta tidak keruan.
Bila Rismon mengatakan bahwa dia sudah tidur nyenyak setelah mendapatkan SP3 karena memilih meminta maaf dan berdamai dengan Pak Jokowi, maka hal berbeda kini dialami oleh Roy Suryo CS. Mereka tidak nyenyak tidur dan selalu terbayang tembok penjara. Pernyataan Kombes Pol Budi ini seperti obat anti tidur dan menimbulkan permusuhan dengan Roy Suryo CS. Tapi kabarnya awal bulan Juni itu benar, Pak? Apa? Kabar burungnya awal bulan Juni karena Kabar burung? Salah satu relawan Jokowi sudah mendapatkan informasi dari pihak Polda kalau awal bulan Ya Juni mudah-mudahan kita dalam waktu dekat kita akan mengumumkan P21 dan tahap 2 dari Bapak Roy Suryo. Tapi sampai mungkin boleh diketahui nggak sih Pak alasannya sampai sekarang belum ada P21 tersebut? Yang bilang belum ada siapa? Belum dikabulkan lagi. Iya. Yang bilang belum dikabulkan siapa? Saya tanya kembali. Siapa yang belum mengabulkan? Dari belum ada Belum list ya, akan dari kami sampaikan. Kita kan masih melihat bagaimana kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kegiatan May Day, kegiatan kita Hari Kebangkitan Nasional. Nanti kita juga menghormati Idul Adha. Ada kegiatan-kegiatan yang harus kita prioritaskan di dalam melayani masyarakat. kabar P21 resmi masih bisa seperti Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat pasti kami akan menyampaikan, kami pernah menyampaikan dalam waktu dekat untuk P21 tahap 2 untuk Bapak Roy Suryo dan Ibu Tifa pasti akan kami sampaikan. Kalimat yang sudah sangat jelas seperti ini masih coba dielakkan oleh Roy Suryo CS. Namun semua argumentasi mereka yang menilai perkara ini akan SP3 karena sudah kadaluarsa. Malah sebaliknya P21 artinya secara resmi masuk ke persidangan. Akan ada dua institusi resmi negara yang menjadi musuh Roy Suryo CS karena mereka sesungguhnya tidak menghendaki fase sidang ini. Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan menjadi musuh baru bagi Roy Suryo CS. Mereka akan menjadi termul baru. Bila ini adalah hari raya Idul Adha terakhir bagi Roy Suryo CS, maka jangan ragu untuk makan daging sepuasnya. Karena mungkin 6-15 tahun yang akan datang, baru bisa menikmati enaknya daging korban lagi. Jangan lupa berterima kasih kepada semua pengacara dan pendukung setia karena mereka sudah berhasil menghantarkan Roy Suryo CS ke gerbang pintu penjara. Pra-peradilan bisa dihindari kelompok keledung karena itu adalah pilihan yang sangat beresiko untuk diambil. Tetapi kali ini pengadilan tidak bisa dihindari. Jadi hadapi saja dengan gagah berani. Berani berbuat, maka harus berani bertanggung jawab. Demikian bunyi kalimat bijak yang walaupun sudah kuno tetapi tetap relevan. Jadi, saran kami, pendukung setia Pak Jokowi, agar kelompok Roy Suryo CS bisa memberikan perlawanan yang seimbang, dengan fakta dan bukannya hoaks, agar perlawanannya berimbang. Karena harus diingat bahwa yang akan mencecar Roy Suryo CS adalah jaksa penuntut umum, jadi harus bisa menjawab pertanyaan jaksa dengan baik, sopan, dan lancar. Ingat, jangan sampai menyebut jaksa dengan istilah termul, karena nasib kalian ditentukan oleh jaksa dan hakim. Harus tetap bisa menjaga sikap di ruang sidang. Sekali lagi, ingat itu. Pertarungan sesungguhnya sudah di depan mata. Tidak ada lagi acara mengeyel dan potong pembicaraan lawan bicara. Itu bisa mempengaruhi sentimen hakim loh. Sahabat opini publik, mungkin ada pesan khusus untuk Roy Suryo CS yang sebentar lagi akan masuk sidang. Barangkali ada nasihat atau kalimat penyemangat. Silahkan tulis di kolom komentar, karena Roy Suryo rajin baca komentar di konten saya. Walaupun saya sering angkat Roy Suryo tinggi, baru saya banting di tanah. Sampai di sini dulu, video hari ini saya ucapkan banyak terima kasih, dan sampai bertemu kembali di video berikutnya.